Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fuad, NPM 1975-10462, jurusan Kriminologi, mata kuliah Organized Crime, dosen pengampu Riki Mafarizal, Esos Mkrim. Saya akan menjelaskan Majelis Mujahidin Indonesia. Apa itu Majelis Mujahidin Indonesia atau singkatannya MMI? Pertama, MMI adalah lembaga yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula tahun 1421 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus tahun 2000. MMI bertujuan untuk bersama-sama berjuang menegakkan syariah Islam atau Al-Quran dan Hadis dalam segala aspek kehidupan, sehingga syariah Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Yang tiga, MMI bersifat tansik atau alias gerakan amal di antara umat Islam atau mujahid berdasarkan ukhuwah, kesamaan akidah serta manhaj perjuangan, sehingga majelis ini mampu menjadi panutan umat dalam hal berjuang menegakkan dinullah di muka bumi ini tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, ataupun negara. Arah perjuangan MMI, perjuangan utama Majelis Mujahidin Indonesia ialah penegakan syariat Islam secara menyeluruh, memperjuangkan Piagam Jakarta dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dipandang pencoretan 7 kata di masa lalu tersebut sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam, mendukung adanya negara khilafah untuk pemberlakuan syariat Islam, menggalang aliansi kepada seluruh komponen umat Islam untuk menegakkan syariat Islam, anti terhadap ideologi lain di luar Islam, dan anti Amerika Serikat yang sangat keras, serta memandang orang Islam yang tidak mendukung formalisasi syariat Islam dalam negara sebagai murtad kafir itikad. Karakteristik MMI. Yang pertama, legalistik formalistik, yang kedua doktriner, yang ketiga militan. Yang pertama, legalistik formalistik, yakni kecenderungan menampilkan Islam serba harfiah atau tekstual atau skriptural dan sesuai dengan tata aturan yang sah atau legal atau resmi, sebagaimana tuntunan hukum syariat atau fikih Islam. Yang kedua, doktriner, kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam serba mutlak dan kaku. Karena itulah Islam yang kafah sebenarnya sebagaimana diyakininya. Ideologi yang dibuat manusia dihukumi haram. Yang ketiga, militan dengan menunjukkan sikap keagamaan yang bersemangat tinggi hingga berhaluan keras. Otak keras yang ditampilkan oleh MMI ini lebih pada pandangan akidah dan sikap keagamaan dalam memposisikan orang lain baik sesama muslim maupun non-muslim, seperti memvonis munafik, murtad, dan kufur. Konteks gerakan formalisasi MMI: yang pertama, siklus krisis; yang kedua, kebangkitan agama; yang ketiga, gerakan formalisasi syariat Islam; yang keempat, marginalisasi sosial. Yang pertama, siklus krisis ini berkaitan dengan munculnya pergantian rezim pemerintahan Orde Baru dengan Orde Reformasi yang secara umum menandai krisis politik nasional dan terbukanya iklim politik baru bagi aspirasi umat Islam di Indonesia. Yang kedua, kebangkitan agama dan menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan dan penyelamatan atas situasi krisis yang dianggap parah, terutama yang berkaitan dengan kondisi moral dan sikap hidup masyarakat. Yang ketiga, gerakan formalisasi syariat Islam. Sebagaimana yang MMI menunjukkan sikap militan yang memperoleh ruang subur dalam arena konflik teologis dan konflik ideologis terhadap rezim pemerintahan yang dianggap sekuler di Indonesia. Kelompok ini hingga batas tertentu bahkan menganggap organisasi-organisasi Islam yang besar tidak berhasil dalam melakukan islamisasi kehidupan. Karena itu mereka tampil memperjuangkan dengan mengajak untuk membangun tansik atau aliansi gerakan. Model perjuangan MMI. Model perjuangan MMI dalam perjuangannya untuk berkuasa syariat Islam di Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia menerapkan beberapa misi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada gambar berikut. Yang pertama, pendekatan struktural. Di dalam pendekatan ini, MMI mengupayakan kekuasaan negara dipegang oleh seorang muslim yang jelas komitmennya terhadap Islam dan siap memperlakukan syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan, sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua,
pendekatan kultural yang dilakukan melalui dakwah dan pembinaan akhlak masyarakat. Dalam hal ini, yang dilakukan adalah dengan cara membentuk sebuah format pembinaan akidah, akhlak, pendidikan, sosial, dan ekonomi, tanpa mau terlibat sedikit pun dalam perjuangan partai politik. Gerakan ini lebih mengutamakan pendekatan akhlak individual, keluarga, dan masyarakat. Usaha ini dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, pengajian dan kursus-kursus keagamaan lainnya. Selain model-model di atas, bagaimana hasil wawancara yang salah satu tokoh Aksan Muhladi dengan salah satu tokoh MMI? Bahwasanya model perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia secara umum bersifat akomodatif, reaktif, dan konfrontatif. Yang pertama, akomodatif. Dalam hal ini maksudnya hubungan organisasi MMI dengan organisasi lain dapat berafiliasi untuk menyatukan misi dan visi jihad dalam satu wadah, dan pada akhirnya dapat menerapkan model jihad beragam yang sesuai dengan ini masing-masing ormas yang dikenal dengan tansik atau aliansi. Yang B, reaktif, bersifat spontan, terutama dalam menyikapi masalah ideologi lain yang bukan ideologi Islam. Contohnya nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah ideologi tandingan yang harus dimusnahkan dan digantikan dengan keislaman. Ketiga, atau yang C, konfrontatif, wacana, ide yang kerap kali memancing kemarahan dan membengkakkan telinga, terutama penyikapan kabar terhadap kaum kafir atau lebih jelas adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Statementnya selalu menandakan jihad, perang atas nama agama, lillahi kalimat Allah. Akan tetapi realisasinya masih sebatas perang wacana dan sharing ide, belum ke arah fisik perang atau perang yang sesungguhnya. Sebab sekali lagi belum saatnya umat Islam mengangkat senjata, karena yang dilontarkan hanya sebatas perang wacana. Dalam kehidupan sosial, Abu Bakar Ba'asyir membuat garis sekat dengan tegas untuk membedakan antara orang Islam yang baik dan orang kafir, antara orang Islam yang baik dan orang Islam yang kurang baik. Secara garis besar, bagi Majelis Mujahidin Indonesia, kekuatan iman seseorang diukur dari tingkat kebersamaannya dengan sesama muslim dan hanya memungkinkan interaksi minimal dengan non-muslim. Segitu saja dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.